kita perlu buat dulu di sini. Kita perlu buat dulu nomor rekam medisnya di sini. Diklik buat profil rekam medis baru. Klik, nanti dia masuk ke menu profil rekam medis ini. Nanti ini diisi data diri pasiennya. Semua ini. Ini saya sampling ya. NIK-nya ini saya sembarang. Contoh, misal ini tes tes NHM, lalu tanpa tanggal lahirnya misalnya di Kota Tangerang, tanggal lahirnya misalnya ini 2020 misalnya. Golongan darahnya O, nama ayahnya misal tes ayah. Status pernikahannya belum nikah. Contoh ya. Ini contoh tes alamat. Contoh harus ini seperti ini. Contoh ya teman-teman ya. Ini perusahaan dan asuransi. Lalu ini penanggungnya. Penanggungnya siapa yang menanggung pasiennya? Kalau dia sendiri di-strip saja. Nanti kalau sudah disimpan. Oke. Nah, ini pasiennya tadi itu sudah berhasil dibuatkan nomor rekam medis. Ada di bawah di sini. Tes NHM. Nomor RM-nya itu 2. 2 nih. Gitu. Selanjutnya, kita coba untuk registrasi pendaftaran rawat jalan poliklinik dulu. Gitu. Jadi, pasiennya itu anggaplah dia mau ke poliklinik gitu ya. Nah, ini kita cari pasiennya, kita klik cari, nanti muncul nih si tes NHM. Kita pilih apa namanya RM pasiennya, nomor rekam medis pasiennya. Nah, ini dilanjutkan tanpa antrian saja. Lanjut tanpa antrian. Oke. Di sini ini bisa di cross check dulu. Oke, nama pasiennya sesuai, nomor handphone sesuai, alamat sesuai, pekerjaan sesuai, lalu asuransi yang didaftarkan itu sesuai. Nah, kalau sudah dipilih saja di jenis kunjungannya itu apa non BPJS misalnya, lalu mau ke poli dokter siapa. Misal mau ke Objin ya di sini Dokter Wijaja Indra Chan. Nah, ini misalnya mau ke poli Objin. Kalau udah disimpan. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, pasiennya itu mendapat nomor antrian. Nah, ini ada nomor antrian. Nomor antrian ini adalah nomor antrian untuk masuk ke poliklinik, untuk bertemu dokter ini. Seperti itu. Nah, tapi nanti sebelum bertemu dengan dokter, pasiennya itu akan diperiksa dulu sama perawat. Nah, kita masuk ke keperawatan. Untuk di keperawatan, kita nanti pilihnya itu adalah aplikasi yang e-Medica Record V2. Yang ini. E-Medica Record ini. Seperti itu. Nah, menunya ada di mana? Menunya ada di rawat jalan, asesmen keperawatan di sini. Nah, ini. Tadi saya udah coba buat registrasi namanya tes aja. Nah, ini yang tadi kita baru registrasi itu namanya tes NHM. Ini. Ini kita klik. Kita klik. Nah, nanti kita perlu pilih untuk jenis asesmennya. Ini yang kotak ini bisa diklik, sebentar. Ini diklik. Nanti kita bisa pilih mau pilih isi asesmen awal atau asesmen ulang. Nah, ini berbeda. Asesmen awal itu kondisi ketika pasiennya itu baru pertama kali datang gitu ya ke rumah sakit atau pertama kali pakai NUHA. Itu perlu input asesmen awal keperawatan. Kita lihat bentuk asesmennya seperti ini. Ini SOAP-nya, subjektif, objektif, asesmennya.
Itu diagnosa dan planningnya seperti apa. Nah, SWOT-nya itu seperti ini untuk asesmen awal. Lalu untuk asesmen ulang itu dia lebih sedikit karena beberapa data itu akan mengambil dari asesmen awal yang sebelumnya gitu. Nah, ini SWOT-nya juga di sini ada subjektif, objektif, asesmen, ini diagnosa ini asesmen, lalu ini planning SWOT-nya gitu ya. Nah, kita coba input yang asesmen awal karena pasiennya belum memiliki histori sama sekali. Misal pasiennya mau berobat, keluhannya misalnya eh, demam, riwayat kesehatan saat ininya demam. Ini riwayat kesehatan sebelumnya, misalnya tidak ada. Ini keadaan umumnya bagaimana? Lalu ini untuk sistol diastolnya, pengisiannya. Ini selanjutnya, maaf, ini tinggi badannya misal 165, berat badannya misal 45. Lalu ini untuk IMT, indeks massa tubuhnya dia akan hitung sendiri. Ketika kita klik di sini dia akan muncul berapa IMT-nya, underweight atau overweight atau ideal gitu. Ini lingkar kepala, ini tidak wajib isi, tapi kalau kalau diisi nggak apa-apa. Lalu di sini ada screening nyeri. Screening nyeri ini kalau diklik ya, maka kita perlu mengisi untuk PQLST-nya. Nah, ini provokatifnya apa? Misalnya gerakan, quality-nya misalnya berdenyut, regionya misalnya di satu tempat. Skala nyerinya itu perhitungan mau pakai apa? Bisa FAS, bisa FLACCS, bisa CPOT, bisa NIPS. Biasanya itu dihitungnya pakai FAS. Dia itu pakai skor ya di sini ya. Misal skornya itu 4, lalu durasinya itu hilang timbul misal. Nah, ini skor 4. Nah, ini ada keterangannya. Oh, pasiennya nyeri sedang. Nah, ini adalah apa infonya ya. Secara objektif pasien menyeringai dapat menunjukkan lokasi nyeri atau mendeskripsikan dan dapat mengikuti perintah. Udah simpan. Nah, ini hasil dari PQRST-nya. Nah, ini misalnya pemeriksaan fisiknya bagaimana? Misalnya kalau baik gitu ya. Nah, ini untuk pengkajian biopsio-sosio. Nah, ini kalau misalnya di asesmen ulang ini itu tidak ada nih untuk pengkajian biopsio-sosio. Tapi kalau di asesmen awal itu perlu karena asumsinya pasien itu belum pernah ke rumah sakit gitu. Ini kita coba ya. Misal tidak ada contoh gini. Nah, ini risiko jatuh, ada screening atau tidak risiko jatuhnya gitu ya. Ini tidak, misalnya tidak ada penanganan karena tidak beresiko jatuh. Lalu di sini ada asesmen. Nah, asesmen ini merupakan diagnosa pasien dari sisi keperawatan gitu. Nah, ini untuk subkategorinya misalnya karena kita tadi nyeri, ini misalnya nyeri ya, subkategorinya nyeri, lalu diagnosa keperawatannya apa? Misalnya nyeri akut, subjektifnya apa? Nyeri, objektifnya misalnya gelisah gitu. Nah, ini bisa lebih dari satu juga untuk inputan yang kotak-kotak seperti ini. Ini kalau sudah, ini simpan. Seperti itu. Nah, nanti ini ini untuk memasukkan diagnosanya. Kalau misalnya diagnosanya lebih dari satu, itu bisa juga ditambahkan di sini. Gitu. Misalnya interaksi sosial. Sorry. Misalnya nutrisi dan cairan misalnya. Diagnosanya misalnya diare. Ini enggak ada subjektif objektif itu bisa ditambah seperti ini. Nanti jadi ada dua diagnosa keperawatannya. Setelah itu kita isi dari sisi planningnya, rencana keperawatan itu bagaimana gitu ya. Nah, ini misalnya tadi nyeri, jadinya ajar. Misalnya nih, edukasi manajemen nyeri, simpan. Ada lagi, kalau ada lagi ditambah, misalnya diet gitu ya, edukasi diet. Nih, kalau udah simpan. Nah, ini itu berhasil untuk simpan asesmen keperawatan. Gitu. Nah, ini untuk apa?
mengecek ya histori asesmen keperawatannya itu seperti apa. Ini hasil dari inputannya. Seperti itu. Ini untuk dari sisi keperawatan rawat jalan poliklinik. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu dari sisi medis. Setelah pasien itu di apa namanya diperiksa oleh keperawatan ya, oleh di nurse station. Setelah itu pasien itu masuk ke poliklinik untuk bertemu dengan dokter ya. Untuk bertemu dengan dokter, nanti diketahui diagnosa dari medisnya bagaimana, lalu untuk diresepkan obat seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk medis. Nah, medis ini di sini pasien yang tadi kita sudah simpan dari sisi keperawatan. Itu ada tandanya di sini, warna hijau. Ini tandanya pasien itu sudah diisi keperawatannya. Kalau orang seperti ini. Ini keperawatan. Kalau belum, dia tidak ada gambarnya seperti ini. Ini kita klik, masuk, buka asesmen. Nah, dari medis itu sudah diinput nih untuk dari subjektif dan objektifnya itu sudah diinput. Nah, ini memudahkan dari sisi dokter untuk menginput asesmen medis. Dokter tinggal baca aja, oh subjektifnya ini ya, gitu ya dari keperawatannya. Oh, TTV-nya bagaimana? Ternyata, oh ibu demam misalnya. eh, Suhunya berapa Bu? Gitu, dicek lagi misalnya kayak gitu. Nah, ini diisi-isi lagi, ini dapat data dari perawat. Nah, ini status lokalis. Status lokalis ini kalau misalnya dokter itu mau ada penandaan gitu ya. Misalnya di badan, di bagian mana misalnya di dada gitu ya, dada pria. Ini kalau misalnya mau ada penandaan, misalnya sebelah sini atau di lengannya sini seperti itu. Ini untuk eh, apa penandaan anatomi. Seperti itu. Lanjut ke bawah. Di sini itu ada hasil pemeriksaan penunjang. Jadi kita itu ada penunjang lab, radiologi dan diagnostik medis. Kalau misalnya dari sisi dokter itu untuk melampirkan ya atau apa dari diagnosanya itu biar lebih kuat ya untuk diagnosanya itu biasanya dokter itu melampirkan hasil penunjangnya itu di resume. Nah, itu di sini. Tinggal dipilih nanti kalau misalnya labnya sudah diisi dan divalidasi dia akan muncul di sini. Itu untuk hasil lab sama begitu pula juga dengan hasil radiologi seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada diagnosa. Diagnosa ini bisa dipilih berdasarkan ICD atau non ICD. Nah, ICD itu adalah coding, kode diagnosa dari apa namanya Kemenkes dan BPJS gitu ya. Nah, diagnosanya misalnya tipoid ya, tipoid fever nih A01. Contoh ini coding ya. Nah, atau misalnya non ICD, non ICD itu diketik, misalnya demam gitu. Nah, kita klik. Nah, nanti dia ada dua muncul nih diagnosa. Ada diagnosa utama dan ada diagnosa sekunder. Seperti itu. Nah, diagnosa utama itu adalah eh, apa namanya diagnosa yang utamanya gitu maksudnya. Sekunder itu yang lain, diagnosa lainnya. Nah, ini kalau misalnya dokter mau apa namanya mau mengganti gitu ya urutan diagnosa ini tinggal diklik aja. Diklik, diklik, nanti dia berubah sendiri gitu. Nah, selanjutnya di sini planning. Planning itu tidak wajib isi sebetulnya. Nah, ini dia itu eh, apa namanya? Ya tidak mandatori. Jadi opsional. Kalau misalnya dia dilakukan sama dokternya itu diisi, kalau tidak itu tidak diisi tidak masalah. Nah, ini adalah tindakan yang pertama, tindakan yang dilakukan dokter di poli gitu ya. Kalau misalnya dokter ada melakukan tindakan di poli, misal contoh ini prosedurnya misalnya eh incisi. Ada nggak tindakan incisi? Nah, ini misalnya contoh. Contoh ya. Nah, terus di sini ada resep. Nah, ini resep obat nih. Nah, eh ini bisa untuk apa namanya? Dokter itu bisa untuk membuat template
atau history, atau ngambil dari history. Atau dokter juga bisa eh, input obatnya sendiri gitu ya. Misalnya dokter mau ngeresepin paracetamol, paracetamol, paracetamol misalnya contoh jumlahnya misalnya eh 15, signanya sorry 10 aja. Signanya misal 2 kali 1, aturan pakainya misalnya setelah makan. Tabletnya satuan pakainya misalnya tablet, simpan. Seperti ini. Nah, ini kalau misalnya mau nambahin obat lagi, ini bisa di sini. Sunmol. Misalnya jumlahnya ini 20. Misalnya 2 kali 1 makan. Misalnya ini tablet. Nah, seperti ini. Nanti harganya muncul di sini. Estimasi harganya. Seperti itu. Maaf. Nah, ini untuk obat racik sama seperti obat jadi. Kalau obat racik itu pertama yang di sebelah kiri sini, ini itu adalah rumah dari racikannya. Misal kita jenis racikannya mau perhitungannya itu pakai apa? Pakai DTD atau non DTD misalnya. Gitu ya. DTD misalnya, nah ini jumlahnya itu berapa? Misal jumlahnya itu 10 racikan. Nah, satuan raciknya apa? Misalnya pulveres misalnya. Signanya misalnya 2 kali 1. Aturan pakainya misalnya setelah makan. Nah, ini obatnya, misal apa kandungan obatnya apa saja nih untuk kandungan si obat raciknya, ya. Contohnya misalnya di sini ada, hmm, contohnya apa ya? Sendo deh, nih. Sebentar. Ambroxol misalnya. Contohnya ada 2 tablet. Contoh gini, simpan. Nah, ini simpan. Nah, ini nanti dia jadi nih dalam satuan satu racikan yang di bawah. Kalau yang di atas di sini, ini itu eh, dalam 10 pulveras itu ada 2 tablet Ambroxol gitu. Gitu, itu untuk racikan. Nah, ini untuk request laboratorium. Kalau misalnya dokternya mau request, itu bisa juga dari sini. Ini request radiologi gitu ya. Lanjut ke bawah. Nah, ini baru tindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini itu eh, apa namanya menentukan ya pasiennya itu mau dikemanakan setelah ketemu dokter. Apakah pasiennya mau dirawat inap atau pasiennya perlu kontrol lagi di minggu depan gitu ya. Nah, ini rujuk eksternal kalau misalnya pasiennya mau dirujuk ke rumah sakit yang fasilitasnya lebih baik itu misalnya. Lalu di sini kembali ke FKTP, ini untuk BPJS ya. Kalau misalnya kita mau balikin ke vaskes pertama, ini pengobatan selesai. Kalau misalnya pasiennya mau diselesaikan, tidak perlu kontrol lagi, tidak perlu kemana-mana, sudah sembuh. Ini pengobatan selesai. Ini rujuk internal. Kalau misalnya kita mau rujuk ke poli lain, misalnya dari kandungan mau dicek ke penyakit dalam, ini dari rujuk internal. Nah, ini rujuk PRB ini sama dari apa BPJS juga, rujuk PRB. Setelah itu ada tunggu penunjang di sini. Tunggu penunjang itu kalau misalnya kita belum tahu nih diagnosanya apa gitu ya, belum pasti. Nah, untuk memastikan ya kita harus nunggu hasil lab misalnya. Ya, nanti dokternya pilih yang tunggu penunjang gitu. Nah, ini misalnya contoh kita mau rawat inapkan pasiennya. Kita pilih jenis ruangnya misalnya bedah, ruang rawatnya misalnya sampai 1, promotif, tanggalnya misalnya hari ini, alasan rawat inapnya misalnya dehidrasi, contoh aja, simpan. Nah, kalau sudah seperti ini dan di sebelah kanan sini muncul untuk histori medisnya, tandanya sudah selesai dan sudah diinput nih. Nah ini data-datanya ini ada obat racik gitu ya.
Nah, ini tindak lanjutnya apa? Tindak lanjutnya rawat inap seperti itu. Nah, terus di sini juga berubah nih untuk si logonya jadi ada dua ini. Yang pertama ini asesmen perawatan, yang atas ini asesmen medis. Seperti itu dan lalu nanti pasiennya itu ke farmasi atau kalau misalnya nggak dikasih obat sama dokternya, pasiennya pulang. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan eh, untuk teman-teman, Bapak Ibu, silahkan. Ya, terima kasih Mas Harda. Eh, ini tadi kita sudah dapatkan data medisnya pasien gitu ya. Nah, Yes, betul. kemudian nanti kalau secara teori kan memang kita nggak sampai ke penginputan asesmen keperawatan atau data medis pasien. Cuman nanti kita biasanya membuat yang namanya resume medis, Mas. Mm-mm, Kira-kira dari menu sini kemana ya? Sehingga nanti muncul ringkasan pengobatannya pasien atau resume medisnya pasien. mm-mm. Baik. Resume medisnya itu ini, Bapak Ibu. Jadinya itu di sini. Ini itu adalah resume medis. Asesmen medis rawat jalan, poliklinik, itu adalah resume medisnya itu ini. Nih, ini itu nanti akan menjadi resume medis. Gitu. Jadi resume medis itu inputnya asesmen medis kalau di Nuha. Gitu. Ada nggak itu nanti apa namanya? Misalkan ada tombol untuk print out resume medis. Oke. Printoutnya ada, Pak. Printoutnya di sini. Di ringkasan pasien pulang, rawat jalan, di sini. Nah, ini kita ini bisa di print, cetak atau mau divalidasi dulu. Validasi Hmm. itu mau kita lihat. Nah, ini kan hasil inputan yang tadi kita isi ya. Ini adalah hasil yang kita isi. Nah, ini kalau di rumah sakit itu ada namanya divisi Kesmik. Kesmik itu yang memvalidasi resumnya. Apakah diagnosanya cocok dengan resep, apakah diagnosanya cocok dengan hasil labnya, kayak gitu. Nah, itu yang validasi Kesmik gitu. Nah, ini divalidasi gitu ya. Nah, kalau udah ini bisa kita download di sini cetak. Nah, ini hasilnya kita bisa lihat. Nah, ini adalah hasil dari resume medis pasiennya. Ini adalah hasil inputan yang tadi kita sudah input di asesmen medis. Seperti itu. Oke. Kemudian untuk ini nanti user ini punya hak akses ya terkait dengan pengisian atau menghapus data gitu ya. Atau seperti apa nanti? Oke, sebenarnya kalau user itu nanti boleh di apa namanya? Kita kembalikan lagi ke apa? Ke NHM. Untuk user itu enaknya mau digimanakan? Apakah mau nanti setiap mahasiswa itu punya usernya masing-masing untuk eh, akses SIM-RS dan IMR atau bagaimana? Atau satu user dipakai bareng-bareng? Itu silahkan mau kayak gimana, itu kita kembalikan. Nanti bisa diskusi dengan Mas Jody, gitu, Bapak. Nah, Oke. kalau user sendiri untuk menghapus data asesmen gitu ya, itu memang tidak bisa, Pak. Data asesmen itu yang hapus itu memang saat ini masih dari tim Nuha, seperti Hmm, itu, ya. gitu. Kalau di rawat inap memang ada, rawat inap itu sudah ada namanya tiketing, itu tiketing. Jadi untuk menghapus CPPT itu bisa, Kalau misalkan nih kita dapat user, cuma pengen betulkan nama atau alamat itu masih bisa ya? Hanya identitas bisa, sosial, misal. bisa. Itu Bisa nanti ya? yang di Simeres ini. Sebetulnya kalau di rumah sakit itu tugasnya admisi atau pendaftaran Hmm. di sini. Misal ini kita mau ubah si tes NHM nih. Hmm. Kita mau ubah di manajemen profil medis. Kita scroll ke bawah, kita cari si user NHM tadi, NHM. Nah, ini kita klik edit. Nah, terus mau diubah apa? Kota lahirnya, Hmm. misalnya alamatnya mau diubah, ini silahkan. Bisa. Ini tetap di tampilan EMR atau SIM-RS ya tadi? Simeres, betul. SIM-RS. Oh, oke. Hmm.
Oke. Mungkin Bapak Ibu yang lain. Masuk, Mas. Ya, Em, silakan, Bapak. ini terkait dengan tadi hasil pencetakan resume medisnya ya, itu kan masih tulisannya Rumah Sakit Ana Medika. Nah, kalau misal kita request untuk diubah jadi Rumah Sakit Akademik NHM gitu, kira-kira Boleh nanti gimana? diskusi, bisa nanti diskusi sama Mas Jody dulu. Mau Oke, diubahnya siap. jadi apa? Hmm. Logonya juga kalau bisa diubah aja. Ini kan Oke, logonya dari Anna Medica. Nanti ya. boleh kirim logonya yang mau dimasukin ke resume seperti apa. Ini alamatnya juga alamat rumah sakit. Ini Oh masih iya, pakai siap. Anna Medica. Siap-siap. Nanti kita koordinasi di grup. Iya, Terus boleh. terkait simulasinya, Mas, ini kan kalau misal kita hanya sampai ke pengisian informasi klinis, dokter sama perawat kan mungkin masih kurang ya untuk eksplornya. Ya, Mungkin kita bisa request untuk sampai ke penunjang bisa nggak, Mas? Disimulasikan boleh. gitu, Mas. Di lab, Boleh. di radiologi atau farmasi gitu. Boleh, 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 Bapak. Oke. Nanti itu bisa dilanjut dengan Mas Jody. Nah, Oke. untuk yang sekarang ini kan baru yang poliklinik, pengisian di poliklinik. Untuk yang IGD dan rawat inapnya eh, masih perlu dilanjut, berarti ya. Oke, monggo bisa dilanjut, Mas. Oke, berarti dari sini untuk rawat jalan poliklinik, apakah masih ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke IGD dan eh, apa rawat inap? Sementara lanjut dulu, Mas. Lanjut dulu ya. Baik, mungkin untuk yang IGD dan rawat inap bisa dilanjutkan sama Mas Jody. Mas Jody masih aktif? Ya, Mas Arda. Baik. Ya, Mas Mas Jody Eh, silakan untuk IGD dan rawat inap dari mulai untuk IGD dari mulai pembuatan triase, pendaftaran sampai input asesmen medis sampai terbuat bisa cetak resumnya dan rawat inap juga sama. Seperti itu. Silakan Mas oke. Jody. Baik, terima kasih. Saya coba ambil alih untuk share screen-nya ya. Oke. Oke, teman-teman. Tadi kan sebelumnya sudah diperlihatkan untuk bagaimana cara pembuatan dari instalasi rawat jalan. Nah, untuk sekarang kita mulai dari yang IGD-nya. Jadi kalau untuk IGD sendiri, itu sebelum kita mulai melakukan asesmen atau melakukan registrasi, itu hal yang paling pertama adalah kita membuat triase, di mana biasanya dalam alur rumah sakit, itu pasien datang ke IGD. Nah, ketika pasien datang ke IGD, itu biasanya dokter langsung melakukan tindakan pertama, yaitu melakukan triase. Nah, untuk triase itu menunya ada di IMR, di menu ini, IGD triase. Nah, nanti untuk membuat triase, teman-teman bisa melihat di icon ini, tambah pasien triase. Teman-teman bisa klik. Nah, di sini bisa diinputkan nama pasiennya siapa. Misalkan tes pasien Jody. Nah, untuk NIK-nya berapa, itu bisa diinputkan. Lalu untuk tanggal lahirnya kita pilih. Lalu untuk DPJP-nya, DPJP-nya itu biasanya adalah dokter jaga pada saat tersebut. Jadi misalkan pada hari ini ada dokter DPJP-nya dokter Alvin. Nah, di sini kita pilih. Lalu kita bisa input juga di sini untuk pasiennya apakah ada alergi terkait makanan, obat, atau sebagainya. Lalu juga ada diagnosa apa dari pasiennya tersebut. Nah, di sini lalu juga ada tanggal masuknya. Dan juga untuk teman-teman, biasanya di Nuha itu kita selalu ada icon seperti ini nih, tanda bintang merah. Itu tuh adalah artinya penginputan wajib. Jadi setiap penginputan form yang ada tanda seperti ininya itu wajib diisi. Sedangkan jika tidak ada itu sifatnya opsional atau tidak diisi pun tidak apa-apa. Nah, setelah kita mengisi ini semua, kita bisa klik simpan. Nah, di sini untuk triasenya sudah terbuat. Nah, di sini untuk dokter DPJP-nya itu bisa mengisi untuk apa saja triase dari pasien tersebut. Nah,
Bisa dilihat di sini bagian pertama di triasenya, untuk pasien tersebut dikirim oleh siapa. Misalkan dia datang sendiri, lalu cara datangnya itu bisa berjalan, menaik kursi roda atau digendong. Misalkan di sini kita coba berjalan. Lalu apakah dia kasus polisi atau tidak? Lalu ini apakah pasien lama atau baru? Nah, misalkan di sini kita pilih pasien baru. Lalu di sini ada death on arrival. Jadi, misalkan pasien tersebut datangnya dalam keadaan meninggal selama perjalanan. Nah, itu nanti dokternya bisa memilih ya. Lalu di sini untuk dokternya bisa mengisi untuk death on arrival-nya itu seperti apa. Misalkan nafasnya tidak ada atau denyut nadinya tidak ada. Lalu tindak lanjutnya bagaimana dari dokter tersebut? Apakah jenazahnya mau dimasukkan ke kamar jenazah atau keluarganya ingin membawa langsung? Nah, di sini untuk pencontohan kita pilih tidak saja terlebih dahulu. Lalu di sini ada pemeriksaan TTV atau tanda-tanda vital. Nah, di sini dokter bisa mengisi untuk kesadaran pasiennya itu ada apa saja, ada alert, verbal, pain, dan unrespond. Di sini bisa kita pilih misalkan verbal. Lalu sistolik dan diastoliknya itu berapa setelah dilakukan pengecekan. Misalkan di sini sistoliknya adalah 120, lalu diastoliknya itu 90. Lalu biasanya dokter juga melakukan pengecekan nadi dan pernafasan. Untuk denyut nadinya berapa nih? Misalkan 70. Lalu untuk pernapasannya juga berapa? Misalkan 20. Lalu untuk suhu tubuh pasiennya bisa diinputkan. Lalu di sini juga ada SpO2 atau pupilnya. Di sini dokter bisa menginputkan. Nah, diingat kembali ya teman-teman, di sini ada icon-iconnya. Di sini untuk jika ada icon bintangnya itu wajib, sedangkan jika di sini tidak ada icon bintangnya itu tidak wajib. Nah, lalu di sini kita pilih untuk reaksi cahayanya. Lalu untuk tinggi badannya dari pasien tersebut berapa dan juga berat badannya. Setelah kita menginput tinggi badan dan berat badan, itu nanti dia akan secara otomatis menampilkan IMB-nya atau indeks massa tubuhnya. Lalu misalkan untuk pasien tersebut kita lihat ada screening nyerinya. Kita bisa memilih ada seperti yang tadi, kita mengisi PQRST-nya. Kalau misalkan tidak ada, kita bisa pilih tidak ada. Nah, lalu untuk screening resiko jatuhnya, di sini teman-teman bisa dilihat, perhatikan. Biasanya si dokter ini akan melihat keadaan pasien tersebut. Apakah ketika pasien berjalan ada tampak kesulitan seperti misalkan sempoyongan, atau ketika si pasien sedang duduk, pasien memegang suatu eh, barang atau benda untuk menopang dirinya. Di sini bisa dicontohnya kita bisa isi tidak saja. Lalu untuk GCS-nya, misalkan pasien yang datang adalah pasien yang berumur sudah lebih dari 5 tahun. Di sini kita bisa pilih usianya lebih dari 5 tahun. Lalu kita bisa isi teman-teman untuk kondisi-kondisinya dari mata, motorik, verbalnya. Misalkan di sini matanya itu terhadap nyeri, lalu motoriknya tidak merespon, lalu verbalnya bersuara kata-kata tidak jelas. Nah, nanti dari pengisian tersebut di sini akan muncul untuk GCS-nya. Lalu untuk kategori triasenya, di sini teman-teman bisa memilih apakah dewasa atau anak-anak. Nah, ketika teman-teman memilih kategori triase, di sini teman-teman perlu mengisi lagi nih untuk jalan nafas, ketidakmampuan fisik, pengecekan nadi, dan seterusnya. Di sini ada kategori-kategorinya. Kategori satu itu yang paling apa bisa dibilang urgent atau kategori 5 itu yang paling biasa saja. Di sini bisa misalkan kita isi di kategori 3. Lalu ketidakmampuan fisiknya di kategori 3. Lalu pengecekan nadinya tidak ada gangguan. Nah, lalu di pernapasannya di sini misalkan gangguan pernapasan sedang. Lalu untuk lain-lainnya di sini bisa disesuaikan saja dan juga ini bersifatnya tidak wajib. Lalu untuk kategori triase khususnya apakah pasien tersebut ada triase khusus misalkan di bagian jiwa atau matanya. Nah, nanti setelah teman-teman mengisi kategori atau setelah teman-teman mengisi kategori triase tersebut, teman-teman jangan lupa untuk hitung kategorinya. Nah, setelah dihitung kategori, nanti akan muncul nih hasil dari kategori tersebut. Nah, di sini termasuk ke dalam kategori 2, yaitu artinya emergency. Setelah diisi, biasanya dari dokter nanti akan melakukan penyimpanan dari asesmen triasenya. Sini kita klik simpan. Nah, setelah berhasil diklik simpan, di bagian kanan itu histori triasenya akan muncul
dari hasil pengisian yang di awal tadi. Dan misalkan dari dokter butuh melakukan pencetakan triase, nah atau dari admisinya butuh pencetakan triase, itu bisa diklik di button sini. Nah, di sini kan pengisian triasenya sudah selesai. Selanjutnya, biasanya dokter akan mengarahkan pasien untuk melakukan registrasi di kunjungan IGD. Nah, untuk registrasinya, teman-teman bisa kembali lagi ke bagian SIM-RS. Di bagian SIM-RS, di sini teman-teman bisa memilih ke registrasi, lalu ke kunjungan IGD. Nah, di bagian sini, teman-teman mengisi seperti di awal tadi. Teman-teman bisa melihat di sini ada button kunjungan baru, bisa diklik. Nah, lalu di sini tadi teman-teman bisa mengisi kunjungan pasiennya itu yang mana. Kalau misalkan tadi kan yang awal di tes NAHM sudah dibuat. Nah, di sini teman-teman juga bisa buat rekam medis baru juga. Nah, misalkan kita contoh ngambil yang tadi lagi, si pasien tes NHM. Nah, ketika teman-teman sudah memilih pasiennya, itu teman-teman selanjutnya memilih triasenya. Nah, triasenya itu yang tadi sudah kita buat. Teman-teman bisa klik cari terlebih dahulu. Nah, nanti akan muncul triase dari pasien tersebut. Nah, di bagian sini teman-teman perlu perhatikan terlebih dahulu untuk triasenya apakah sudah di asesmen atau belum. Nah, kalau misalkan pasiennya sudah di asesmen untuk triasenya, itu teman-teman bisa pilih. Nah, setelah itu teman-teman melakukan pengisian informasi dari pasien tersebut. Misalkan di sini asuransinya tadi umum. Nah, ini nomor asuransinya. Nah, setelah teman-teman memilih kunjungan dari pasiennya dan memilih triasenya dan mengisi informasi yang diperlukan, teman-teman bisa klik simpan untuk kunjungan IGD-nya agar terbuat. Oke. Nah, di sini berhasil menambahkan kunjungan IGD. Berarti sudah selesai untuk mendaftarkan kunjungan IGD-nya. Nah, di sini biasanya akan muncul di bagian daftar kunjungan IGD pasien tersebut. Untuk di bagian sini, dari pihak administrasi itu bisa melakukan penginputan nomor SEP, membatalkan kunjungan, atau mencetak labelnya. Nah, setelah kita mendaftarkan kunjungan IGD pasien tersebut, kita bisa kembali lagi ke IMR. Nah, di sini tadi teman-teman bisa melihat ada perubahan jika asesmen triasenya sudah digunakan, itu statusnya akan berubah menjadi sudah registrasi. Namun, jika belum digunakan, itu tadi seperti yang di awal tidak terregistrasi atau belum diregistrasi. Seperti itu. Untuk pengisian asesmennya, teman-teman bisa kembali ke IMR, ke bagian menu IGD, lalu kita mulai melakukan pengisian pertama yaitu asesmen keperawatan. Nah, untuk pasien yang sudah diregistrasi di kunjungan IGD, nanti mereka akan muncul di bagian sebelah kiri sini, teman-teman, di daftar pasien. Nah, untuk pengecekannya lebih lanjut atau daftar-daftar pasien, di sini kita ada button filter. Misalkan data pasiennya sudah ada banyak dan teman-teman kesulitan untuk menemukannya di tanggal-tanggal tertentu, teman-teman bisa menggunakan button filter ini untuk melakukan pengecekan lebih spesifik, misalkan dari tanggalnya atau dari urutannya, seperti itu. Nah, di sini untuk pasiennya tadi, kita buka asesmennya. Nah, untuk di asesmen keperawatan IGD, untuk menunya kurang lebih sama seperti di rawat jalan tadi. Di sini kita ada asesmen keperawatan cepat dan juga lanjutan. Untuk asesmen keperawatan cepat itu bisa dibilang juga asesmen keperawatan awal. Nah, biasanya kita mengisi yang bagian ini terlebih dahulu. Nah, di sini ada pengkajian primer, sekunder, teman-teman bisa mengisi. Untuk jalan nafasnya, misalkan di sini bebas, suara nafasnya itu wheezing, lalu pernapasannya itu seperti apa, di sini kita pilih yuknya, tanda distres pernapasannya, kita misalkan pilih normal. Lalu di sini ada circulation-nya, apakah hangat atau dingin. Lalu di sini capillary refill-nya di bawah 2 detik. Lalu misalkan di sini palpasi nadinya apakah normal, cepat dan lemah, atau cepat dan kuat, dan sebagainya. Di sini kita pilih saja cepat dan lemah. Lalu selanjutnya kita mengisi pengkajian sekundernya. Di sini untuk refleks cahayanya,
Lalu di sini reaksi pupilnya bagaimana, isokor apa anisokor. Lalu respon terhadap nyerinya, tidak merespon. Lalu di sini exposure-nya, traumanya atau luka, deformitasnya, lalu tenderness-nya, dan swelling-nya. Itu bisa dipilih ada atau tidak ada. Misalkan kalau ada, itu teman-teman bisa menyebutkan dari traumanya seperti apa. Kalau misalkan di sini luka, misalkan di bagian kaki atau sebagainya. Lalu kita ke pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik, jika pasiennya sudah di asesmen di triase, itu biasanya sudah ada atau sudah otomatis muncul, karena ini mengambil dari asesmen triasenya, teman-teman. Jadi dokter tidak perlu melakukan pengisian lagi. Dokter hanya perlu melakukan pengecekan atau penyesuaian apakah sudah benar atau tidak. Lalu di sini, misalkan ada bagian yang belum terisi, itu bisa disesuaikan. Misalkan di sini kebutuhan oksigen tidak ada. Nah, GCS-nya juga tadi di asesmen triase sudah kita isi. Jadi ketika di asesmen keperawatan itu tidak perlu diisi lagi. Nah, di sini ada IWS atau Early Warning System. Untuk di sini kita ada beberapa tipe, jadi News, Pius, New, eh, TT, atau MIAUS. Nah, biasanya misalkan kita contoh ambil News. Nah, di sini status yang muncul adalah low, periksa ulang skornya 4. Selanjutnya, teman-teman bisa melakukan pengisian diagnosa dan rencana keperawatannya. Misalkan di sini untuk subkategorinya itu adalah eh, perilaku. Misalkan diagnosa keperawatannya itu kita pilih lucu ya. Nah, misalkan tadi subkategorinya kita ganti jadi keamanan dan proteksi. Lalu diagnosa keperawatannya itu kita bisa pilih misalkan hipertermia. Lalu di sini subjektifnya itu ada demam. Lalu di sini objektifnya misalkan kita pilih apakah ada kejang, lalu ada tampak kulit merah, lalu ternyata setelah dilakukan pengecekan suhu tubuhnya di atas normal. Untuk pengisian ini itu bisa lebih dari satu ya teman-teman. Lalu untuk rencana perawatannya bagaimana? Apakah di sini bisa dipilih? Misalkan ajarkan cara mencuci tangan. Lalu di sini kita klik simpan. Nah, untuk diagnosanya ini bisa diisi beberapa kali, jadi tidak hanya satu saja. Jika dokter atau jika perawatnya ingin menambahkan lagi, itu bisa memilih lagi, nanti lakukan pengisian lagi, lalu klik simpan. Seperti itu. Nah, di sini untuk nama perawat dan waktu asesmennya itu sudah otomatis. Nah, setelah teman-teman atau perawat melakukan pengisian ini semua, itu bisa bisa diklik simpan. Nah, jika di bagian histori keperawatan cepatnya sudah muncul, itu artinya asesmen keperawatan cepatnya sudah berhasil diisi. Nah, ini adalah hasilnya dari asesmen keperawatan cepat. Nah, untuk selanjutnya, misalkan perawat ingin melakukan pengisian asesmen keperawatan lanjutan atau NCP dan lain sebagainya, itu bisa di menu yang ada di tampilan ini. Nah, di asesmen keperawatan kita sudah melakukan pengisian. Sekarang kita bisa lanjut ke asesmen medisnya. Oke. Nah, untuk data pasiennya ada di sebelah kiri. Nah, untuk di sini ada icon-icon yang menunjukkan informasi status. Jadi misalkan tadi si pasien tes NAHM, jika sudah dilakukan pengisian asesmen keperawatan, itu biasanya akan muncul icon seperti ini. Namun, jika pasien tersebut belum melakukan input asesmen keperawatan, biasanya tampilannya hanya seperti ini. Nah, sekarang kita pilih lagi untuk pasien tersebut. Sekarang kita mulai melakukan pengisian asesmen medis cepatnya. Di sini, teman-teman bisa memilih untuk kategorinya. Di sini kita pilih kategorinya dewasa. Lalu di sini kita melakukan pengisian subjektif, objektif, pemeriksaan fisik, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa mulai dari subjektifnya. Misalkan pasien tersebut autoanamnesis atau aloanamnesis. Biasanya kita memilih autoanamnesis. Lalu untuk keluhannya apa nih untuk pasien IGD tersebut? Misalkan nyeri pada bagian dada, riwayat penyakit saat ini,
Misalkan pasien tersebut ada kesulitan pernapasan. Lalu riwayat penyakit dahulunya ada atau tidak. Jika ada, nanti bisa diklik ada, lalu bisa dipilih. Namun jika tidak ada, bisa diklik tidak. Lalu misalkan riwayat alerginya, jika ada bisa diklik ada, lalu di input alerginya itu apa. Misalkan pasien tersebut ada alergi pada makanan. Nah, lalu alergi makanannya itu makanan apa? Misalkan alergi pada kacang. Lalu reaksinya ketika pasien tersebut memakan kacang tersebut seperti apa? Di sini apakah gatal, bengkak, merah. Nah, di sini kita pilih gatal dan merah. Nah, lalu di sini kita klik simpan. Nah, nanti di sini alerginya akan muncul. Lalu untuk selanjutnya, riwayat penyakit dan alerginya bisa pilih ada atau tidak. Riwayat persalinannya kita pilih tidak. Lalu kita lanjut ke bagian objektifnya, teman-teman. Nah, untuk bagian objektifnya, seperti tadi, jika sudah dilakukan pengisian di asesmen keperawatannya, itu dari asesmen medis sudah muncul. Nah, di sini dokter biasanya hanya perlu mengisi kesadaran pasiennya. Di sini kita pilih verbal. Nah, untuk pemeriksaan fisiknya, ini bersifat opsional, bisa diisi atau tidak. Misalkan kita isi di sini dari pemeriksaan fisik, terdapat ruam merah di bagian dada kiri. Oke. Lalu untuk DCS-nya, di sini karena sudah diisi sebelumnya, untuk dokter tidak perlu mengisi lagi, hanya melakukan pengecekan. Nah, namun untuk early warning system-nya, itu perlu dilakukan pengisian lagi untuk di asesmen medisnya. Nah, itu dipilih lagi. Misalkan di sini kita memilih news lagi. Selanjutnya, itu kita langsung melakukan pengisian asesmen. Untuk asesmennya, itu seperti yang sudah dilihat sebelumnya di rawat jalan, kita di diagnosanya, kita ada ICD dan non-ICD. Kalau untuk ICD, itu kita sudah ada pilihannya sesuai dengan master yang sudah diinputkan. Misalkan di sini ICD-nya ada, kita pilih malignant neoplasm brachial left. Gitu. Nah, di sini keterangannya apa? Misalkan kita tidak isi, lalu kita bisa klik simpan. Dan juga untuk dokter sendiri, di sini ada menu histori diagnosa. Nah, di sini histori diagnosanya itu bisa kita ambil dari resume medis pasien-pasien di kunjungan sebelumnya. Seperti di sini dilihat pasien tersebut sudah pernah ada diagnosa dari instalasi kunjungan rawat jalannya. Nah, dokter bisa menggunakan diagnosa yang sama untuk di kunjungan IGD-nya, seperti itu. Nanti kalau misalkan dokter yang ingin menggunakan itu tinggal klik bagian ini saja dan nanti otomatis akan ditambahkan ke tabel ini. Nah, selanjutnya kita melakukan pengisian planning. Nah, untuk planning ini tadi seperti yang diinfokan itu bersifat opsional, bisa diisi atau tidak. Nah, selanjutnya di bagian asesmen medis itu si dokter bisa melakukan penginputan obatnya seperti yang tadi. Nah, di sini misalkan kita pilih di obat jadi. Misalkan obat jadinya tadi ada di apa aminofusin hepar kita coba pilih, lalu jumlahnya berapa? Misalkan 5, lalu pengisian signanya misalkan 2 kali 1 dan aturan pakainya itu misalkan setelah makan. Nah, nah di sini untuk satuan pakainya itu bisa disesuaikan lagi. Nah, untuk pengisian signal manualnya juga jika diperlukan bisa diisi. Nah, setelah teman-teman memilih obatnya, itu bisa diklik simpan. Nah, untuk obat ini kita bisa menginput beberapa kali ya, jadi tidak cuma sekali saja. Misalkan ada penambahan lagi dari obatnya, misalkan kita tambahkan lagi. Pengisian signalnya juga sama, aturan pakainya, satuan pakainya kita bisa pilih. Nah, lalu di sini bisa kita klik simpan. Nah, di sini dokter bisa menginput dengan menyesuaikan berapa banyak obat yang ingin diberikan. Lalu untuk obat raciknya juga sama seperti penginputan sebelumnya.
kita bisa memilih untuk jenis racikannya apa, misalkan DTD atau non-DTD, lalu untuk jumlah racikannya seberapa banyak, misalkan 3, lalu satuan raciknya itu apa, misalkan kita pilih dalam satuan gram, lalu signanya berapa. Lalu untuk pemakaiannya bagaimana, itu bisa disesuaikan, sudah makan siang, lalu sigma manualnya jika diperlukan bisa diisi. Nah, dari racikan ini, itu teman-teman perlu menginputkan obat apa yang digunakan untuk membuat racikan tersebut. Misalkan untuk membuat racikan ini, kita memerlukan obat yang kita perlukan, misalkan di sini amiparen. Nah, jumlahnya berapa banyak yang kita gunakan dari obat tersebut? Misalkan 2. Lalu untuk satuannya, kita bisa sesuaikan lagi. Di sini misalkan tabur. Nah, ini bisa diklik simpan. Nah, ini bisa diisi lagi. Dan ini bisa kita edit atau kita hapus jika kita melakukan salah penginputan. Nah, setelah kita membuat racikannya, kita klik simpan. Nah, nanti akan muncul di sini. Nah, di IGD juga, kita juga bisa langsung menginputkan penunjang. Penunjangnya itu kan bisa ada dari laboratorium, radiologi, dan juga diagnostik medis. Nah, jika teman-teman atau pasiennya dilakukan penginputan penunjang di asesmen medis, di sini dokter bisa melakukan pengisiannya. Misalkan di sini kita menginput klinisnya dan juga nama tesnya apa. Misalkan kita contoh saja pengisiannya klinis. Lalu untuk nama tesnya kita bisa pilih di sini ada apa. Misalkan kita pilih azretonam ini. Keterangannya seperti apa. Nah, lalu kita klik simpan. Nah, nanti di sini akan muncul nih. Nah, dan sama seperti lainnya untuk penunjang radiologi dan juga diagnostik medis, itu bisa diisi sama seperti itu. Lalu untuk transfusinya, jika memang ada, bisa diisi, jika tidak, bisa dilewatkan. Nah, ini untuk asesmen medisnya, di sini ada lapor DPJP1 dan lapor DPJP2. Nah, jadi biasanya di IGD itu ada lebih dari satu dokter untuk menangani satu pasien. Nah, di sini bisa dilakukan pengisian nih untuk DPJP1-nya siapa, lalu untuk DPJP2-nya siapa. Nah, lalu selanjutnya itu kita mengisi catatan jika ada catatan tertentu. Nah, untuk tindak lanjutnya itu kita bisa lanjut observasi teman-teman. Nah, untuk di IGD sendiri itu kita ada button khusus di mana yaitu buat SPRI. Jadi, untuk button ini kita gunakan jika pasien tersebut nanti ingin dipindahkan atau diregistrasikan ke rawat inap. Jadi dokter bisa langsung membuatkan SPRI-nya lewat button ini secara langsung. Nah, misalnya kita ambil contoh, kita mau membuatkan SPRI pasien tersebut. Nah, spesialisnya mau dikemanakan, misalkan ke jantung, jenis ruangnya apa, bisa kita pilih. Lalu untuk DPJP-nya siapa, tanggal rencana rawat inapnya kapan, diagnosanya itu apa, lalu alasan rawat inapnya itu apa, perlu pengecekan lebih lanjut. Nah, catatannya apa? Nah, kita klik simpan. Nah, kalau misalkan kita sudah membuat SPRI-nya, biasanya otomatis di sini akan muncul untuk nomor SPRI dan DPJP-nya di bagian keterangan. Nah, ini nomor SPRI-nya dan ini untuk DPJP-nya. Nah, ini sifatnya opsional jika memang ingin dibuatkan bisa, jika tidak, itu tidak perlu. Nah, setelah melakukan pengisian asesmen medis, itu kita bisa klik simpan. Oke. Nah, di sini ada perubahan, teman-teman bisa dilihat jika sudah melakukan input asesmen medisnya. Dan juga untuk history asesmen medisnya itu akan muncul di bagian sebelah sini, teman-teman. Nah, di sini kan kalau kita lihat tulisnya cuma history triase. Nanti teman-teman bisa pilih nih, menggunakan button yang ini, itu teman-teman bisa pilih history mana yang ingin teman-teman lihat. Misalkan tadi kita sudah menginput asesmen medisnya. Nah, di sini kita bisa pilih historik medis IGD. Nah, ini yang tadi sudah kita input teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin melihat histori yang lainnya, itu teman-teman bisa tinggal klik dan sesuaikan saja ingin melihat yang mana. Seperti itu.
Nah, untuk penginputan asesmen medisnya sudah selesai, dan untuk teman-teman, jika ingin melihat resume medisnya, itu bisa di bagian ringkasan pasien pulang, lalu di bagian IGD-nya. Kosong. Nah, ini belum input ringkasan pasien pulang. Nah, oke. Untuk penginputan asesmen medisnya kurang lebih seperti itu. Untuk teman-teman sendiri, mungkin ada yang ingin ditanyakan sampai di bagian ini? Mas, izin nanya. Ya, Tadi pas ngisi triase ya Mas di IGD, ya, saya kan lihat tadi pasiennya itu sudah di triase dan sudah disimpan. Nah, itu kok tadi pada saat ngisi askep IGD nggih, kalau nggak salah, itu kok perlu search lagi ya Mas? Maksudnya nanti manggil triase yang sudah pernah diisi terus masih milih pasien lagi. Apa enggak biasanya itu otomatis ya Mas? Kalau misal pasien A tersebut yang dilayani, berarti triasenya langsung ngambil triasenya pasien A gitu. Apa saya salah ini gitu Mas? Apa salah takut hmm. salah persepsi gitu tadi? Oh iya, ya. Jadi begini, Mas. Kalau untuk triase sendiri, itu kan asesmen yang paling awal banget karena IGD sifatnya unit gawat darurat. Nah, untuk triasenya itu dari Nuha sendiri, itu kita langsung buat secara langsung. Jadi kita tidak memilih pasiennya. Karena kalau misalkan kita buat untuk memilih nama pasiennya, itu bisa jadi akan cukup memakan waktu jika pasien tersebut belum terdaftar. Nah, karena ini butuh penanganan cepat, jadi kita buat formnya itu langsung free text atau kita langsung isi secara langsung tanpa harus memilih pasiennya. Nah, nanti di bagian registrasi itu disesuaikan kembali untuk kunjungan pasiennya. Pasien tersebut misalkan tes NHM tadi. Nah, untuk triasenya itu kita sesuaikan atau kita pilih dengan triase yang sudah dilakukan. Seperti itu, Mas. Jadi, dari Nuha sendiri itu tidak otomatis ketika memilih pasien tersebut, triasenya akan langsung muncul ke pasien tersebut. Jadi harus disesuaikan lagi. Karena kembali lagi, tadi di IGD sifatnya itu urgency. Jadi jika sistem kita dibuatnya dengan pilih pasien terlebih dahulu, jika pasiennya tidak ada, nanti mau tidak mau harus diinputkan ulang lagi untuk pendataannya. Dan itu akan memakan waktu, dan itu akan sangat berbahaya dari segi alurnya. Seperti itu, Mas. Oh, nggih, berarti terkait urgensi ini nggih, waktu. Ya, paham paham Mas. Betul. Siap-siap. Nggih. Terima kasih Mas. Baik, sama-sama. Untuk yang lain mungkin dari IGD, ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak ada, kita bisa lanjut ke bagian yang rawat inap. Oh iya, di sini untuk Zoom-nya, apakah mau diadakan sesi break terlebih dahulu, atau mau kita langsung lanjut saja, teman-teman? Break dulu mungkin Mas, Isoma Mas. Sudah jam 12. Isoma dulu ya, baik. Iya lebih Kalau kira-kira kalau nanti untuk Zoom-nya mau dilanjut di jam berapa ya? jam 13 Di jam mungkin. 1 atau bagaimana? Ya boleh jam 13. Jam 1 ya, baik. Kalau begitu. Ya, untuk teman-teman, untuk sesi Zoom trainingnya, kita cukupkan dulu sampai di bagian IGD. Untuk saat ini kita bisa break, dan nanti bisa dilanjutkan di jam 1 untuk masuk ke modul rawat inapnya. Baik, Baik. itu saja. Oke, monggo Bapak Ibu istirahat terlebih dahulu. Kita lanjut pukul 13. Terima kasih Mas Jody, Mas Arda.